Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah pimpin kami sepanjang hari ini, Tuhan sudah menolong kami dan memampukan kami dalam melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 20-22. Tertulis demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jutaan orang di dunia yang mengalami depresi dan mencari solusi melalui pengobatan dengan ketamin. Ketamin adalah zat yang punya efek negatif, punya side effect terhadap tubuh. Tapi ada banyak klinik yang dibuka di Amerika Serikat untuk memberikan terapi ketamin kepada orang-orang yang depresi. Umumnya kita kalau mengalami sakit, kita akan mencari obat atau kita akan berusaha untuk mengubah gaya hidup, melakukan terapi fisik dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang mencari jalan kesembuhan alternatif, pergi ke gunung-gunung, berdoa, melakukan ritual dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat saudara, bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Dan di sini kita akan belajar satu hal, bahwa ketaatan menjadi kesembuhan bagi kita. Ketaatan pada firman Tuhan membawa pemulihan dan kesembuhan bagi kita yang sedang sakit, baik jiwa kita maupun fisik kita. Dalam Amsal 4 ayat 20-22 ini tertulis, Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Penulis kitab Amsal dalam pewahyuan dan hikmat Allah, hikmat dari Roh Kudus, menyatakan bahwa setiap perkataan hikmat, setiap ucapan nasihat yang dia berikan yang berdasarkan pada ilham Tuhan, itu perlu untuk diperhatikan, perlu untuk dilakukan, karena itu yang membawa kesembuhan. Dalam ayat ini dikatakan, perhatikanlah perkataanku. Ini berbicara tentang fokus kita, saudara. Seringkali fokus kita bukan pada firman Tuhan, tapi fokus kita kepada hal-hal yang lain. Padahal firman Tuhan hendaknya menjadi fokus prioritas kita dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi langkah kaki kita, memberikan arahan bagi setiap keputusan kita. Dan di bagian ayat selanjutnya dikatakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Secara konsisten kita perlu untuk selalu menyimpan firman Tuhan, mengingatnya, dan mentaati untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Menyimpan firman Tuhan dalam hati berarti kita senantiasa menjaga dengan berhati-hati setiap langkah keputusan kita, agar tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Hasil dari fokus pada firman dan ketaatan pada firman akan membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Dalam Keluaran 15 ayat 26, di situ firman Tuhan katakan, Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sini kita kembali perhatikan bahwa ketaatan pada suara Tuhan, ketaatan pada firman-Nya akan membawa kesembuhan dan kesehatan bagi tubuh jasmani kita, jiwa kita, dan roh kita. Biarlah saudara mulai saat ini kita arahkan fokus kita pada firman-Nya, benar-benar melakukan firman-Nya setiap hari di hidup kita, dan kita akan mengalami berkat, sukacita, pemeliharaan Tuhan, kesembuhan dan kesehatan senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan sukacita. Firman-Mu memberikan kami berkat-berkat ilahi. Bahkan kami sadari bahwa ketaatan kami pada firman-Mu membawa kesembuhan bagi kami. Kami mau taat pada setiap kehendak firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang mengerti. Mungkin ada hal-hal yang selama ini kami tidak sadari, tidak kami lakukan. Ada firman-Mu yang kami abaikan. Tolong kami untuk menyadari dan mengoreksi sikap hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh mentaati sepenuhnya apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami perlindungan, berikan kami tidur nyenyak, dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sakit di bagian persendian, sakit jantung, sakit TBC, dan berbagai penyakit lainnya. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, mujizat pertolongan-Mu, kesembuhan yang sempurna bagi setiap kami. Berikan jalan keluar yang sedang dalam masalah persoalan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami semua. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.